semua pasti punya temen yang cakep nih, selera masyarakat cantik banget gitu. Semua orang udah mengakui kalau dia cantik, tapi nggak pernah pede kalau misalnya, aduh cukup kan, kalau misalnya ngepost foto di Snapgram, atau kan jangan ngepost foto deh, pasang foto profil WA ataupun lain pakai muka dia aja tuh dia nggak pede. Aneh banget gitu, padahal kayak semua orang tuh tahu dia cantik, dia juga sering banget dapet pujian karena mukanya cakep, tapi kenapa lo bisa nggak pede? Nih kalau gue punya muka kayak dia nih, kayak bisa tiap hari gue selfie muka gue kayak begini aja, gue selfie mulu. Gimana muka gue kayak dia? Gila kali ya. Gue tuh pada saat itu sampai mikir kayak, ini apa gue kepedean banget ya? Apa gue terlalu narsis apa gimana? Dia aja yang cakep, yang memang orang-orang semua tuh udah mengakui kalau dia cakep tuh masih gak pede gitu. Kok gue bisa-bisa gue pede-pede aja nih ngepost sesuatu. Itu kan pas gue SMA ya, pas gue masuk kuliah, makin banyak gue temuin cewek-cewek yang satu spesies nih sama temen gue waktu gue SMA dulu. Mereka tuh sering banget insecure dan kayak, ih muka gue jelek gak sih, muka gue aneh gak sih, yang padahal itu kalau gue jadi mereka, tuh foto gue post karena gue ngerasa itu cakep gitu. Kayak bisa-bisanya lo masih mikir itu muka lo jelek. Tolonglah buat teman-teman gue yang suka banget minta pendapatnya, apalagi kalau mau ngepost foto gitu. Terus kayak gue udah dengan baiknya gue yang kayak, ini bagus fotonya yang ini aja, muka lo kayak di sini lebih bagus dan segala macem. Ujung-ujungnya nggak jadi di post dengan alasan yang tidak masuk akal. Alisnya tinggi sebelah lah, hidungnya bola nggak tuh, bolongan hidungnya gede sebelah lah. Kayak orang-orang nggak akan ngezoom sampai ke bola lagi nggak tuh, bukan bulu apa, lubang hidung. Udah gila kali ya, orang-orang kan ngeliat secara overall kayak wah cantik, udah gitu doang, nggak akan di zoom tuh pori-pori lu ada berapa dihitungin sama mereka, kagak akan. Jadi lu pada jangan suka bikin emosi ya gitu. Udah minta pendapat, udah dikasih pendapat bagus-bagus malah nggak jadi dengan alasan yang nggak jelas. Bersyukur tau nggak lo. Kalau gue punya, ya Allah cekukan, gue kalau punya muka kayak lo, kalau gue punya muka kayak dia nih, gue kayak tiap hari bisa selfie deh. Nih kalau dulu tuh gue sampai mikir kayak, nih orang mukanya cakep tapi kenapa nggak pede? Kenapa muka gue yang begini gue pede aja? Capek banget. Kalian pernah merasa tidak dianggap? Kalian pernah merasa kehadiran kalian tidak dihargai atau tidak dihiraukan? Ya, gue juga pernah. Jadi, mari berkumpul. Ini kejadian waktu gue SD, tepatnya kelas 4 SD. Nah, pas SD itu gue tuh ansos banget. Enggak banget juga. Kalau ansos banget itu pas gue SMP SD tuh ya ansos aja lah ya. Jadi kayak teman-teman gue dikit dan guru-guru yang tahu gue pun dikit. Dulu di SD lu tuh ada yang namanya dokter kecil nggak sih? Jadi kayak dokter tapi kecil. Enggak dong, bercanda aja. Jadi kayak PMR gitu. Jadi dia tuh tugasnya kalau misalnya pas upacara dia berdiri di paling belakang, buat kalau ada yang sakit dia yang bertugas untuk membawa ke UKS. Itu namanya dokter kecil di sekolah gue. Nah, dokter kecil ini juga baru di sekolah gue pas gue kelas 4 SD itu. Jadi sebelumnya nggak ada. Dan ya seperti biasa dong, open recruitment, dicari bocil-bocil yang mau jadi dokter kecil. Dan ini sifatnya tuh bukan yang kayak dibuka buat umum terus yang mau tuh daftar, enggak. Tapi ini diambil per kelas dan dipilih sama pembinanya siapa ya, sama guru gue deh waktu itu. Dan itu yang dicari, lo tahu, yang ranking 1 sampai ranking 4 yang diambil. Kelas gue itu ranking 4 ada 2 orang, yaitu gue dan temen gue. Cuma karena nama gue S, jadi itu kan diurutin sesuai abjad ya. Temen gue nih yang ranking 4 juga namanya depannya A, jadi dia duluan otomatis yang ditulis namanya baru nama gue. Emang susah deh punya nama depannya S gitu, kayak apa-apa dibelakangin. Lo tahu nggak? Gue nggak dianggap, gue nggak dipilih. Padahal kan seharusnya kalau dilihat dari ranking 1 sampai ranking 4 gue termasuk dong. Tapi karena gurunya ini, pembinanya ini tidak kenal gue, dia cuma kenal sama temen gue nih yang sama-sama ranking 4 karena emang dia lebih hits lah ya, maksudnya dikenal sama guru-guru. Temen gue doang yang diambil. Padahal gurunya tahu kalau misalnya yang ranking 4 tuh ada 2 orang sama gue, tapi gue kayak nggak dianggap, kayak hah. Jadi pas gurunya masuk kelas gue terus kayak bilang, ini yang ranking 1 sampai ranking 4 tunjuk tangan dong gitu buat jadi dokter kecil. Tunjuk tangan, gue tunjuk tangan juga. Terus dipanggil tuh, oh ya udah yuk si ini. Gue tunjuk tangan tapi nggak disebut, nggak dipanggil. Gue yang kayak, hah, gue masih hidup apa enggak nih ibu rabun apa gimana ibu, masa nggak ngeliat saya? Mari kita story of my life lagi. Siapa di sini yang dulu waktu SMA pas mau naik ke kuliah nih punya ambisi pengen jadi mahasiswa yang aktif? Aku dulu waktu gue SMA gue tuh udah punya
impian gitu, gue pengen pokoknya jadi mahasiswa yang aktif. Gue mau ikut organisasi, gue mau ikut kepanitiaan, pokoknya gue bener-bener mau aktif lah gitu. Karena waktu SMA gue beneran ansos dan gue nggak ikut apapun ekskul maupun organisasi. Dan gue kan lulus itu 2020, yang berarti gue angkatan corona nih, semuanya online. Cuma itu tidak memutuskan harapan dan impian gue untuk menjadi mahasiswa aktif. Gue ikut 4 UKM sekaligus. Apakah kalian berpikir gue akan menjadi seorang mahasiswa yang aktif gitu? Tidak, semuanya gue ghosting. Yang pertama, gue inget banget gue tuh daftar di STVJ tari sama silat. Ya jangan kaget kenapa gue tiba-tiba silat gitu. Jelas-jelas kalau tari gue kan masih ada pengalaman ya, gue dulu sanggar. Nah silat nggak ada sama sekali. Kenapa gue mau? Karena gue tahu tiba-tiba gue BM aja pengen bela diri gitu, pengen belajar bela diri. Nah kalau dulu SD gue kan karate, sementara di UPN itu nggak ada karate. Gue mikir kan kayak ikut bela diri apa ya, karena itu lumayan banyak, ada taekwondo, silat, jujitsu, terus tarung derajat, apalagi gitu pokoknya ada deh. Tapi karate nggak ada. Terus karena gue ada kenalan temen gue nih, temen seangkatan gue yang ikutnya silat, jadi udah akhirnya gue ikut silat deh. Untuk silat gue udah keterima. Kalau misalnya tari itu karena dia ada beberapa tahapan wawancara, jadi gue udah mager dulu. Apakah setelah itu gue menyesal mengikuti UKM? Tidak. Di semester 2 itu gue ikutan UKM MC dan UKM teater. Itu dua-duanya gue belum pernah punya pengalaman di bidang itu. Kenapa gue ikut UKM teater? Karena gue suka berakting. Emang alasan gue ikut kan sebenarnya nggak jelas. MC karena gue juga ngerasa gue kan sering ngomong ya, maksudnya ngomong sendiri gitu di depan kamera, jadi gue pengen mengembangkan bakat gue aja itu. Tapi di pertengahan juga dua-duanya gue ghosting. Akhirnya dari semester 1 sampai semester 3 gue kan ikut UKM terus kan. Terus di semester 4 gue akhirnya coba daftar di BEM, organisasi nih gue masuk. Ini kalau bisa BEM di ghosting, gue juga pengen ghosting karena ternyata semelelahkan itu. Tapi tidak saya ghosting ya sampai sekarang, sampai udah mau akhir periode gue masih di organisasi ini. Ntar kalau gue ghosting, muka gue dipamang di IG BEM, diberhentikan secara tidak hormat, malu say.